Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak. Sebelum itu, apakah dari teman-teman sudah mengetahui apa itu pajak? Nah, definisi pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah kita mengetahui definisi pajak, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pajak. Untuk pajak itu sendiri ada 4 fungsi ya. Yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian ada fungsi mengatur atau reguleran. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan juga bidang ekonomi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan juga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian kita akan masuk kepada materi pengelompokan pajak. Pajak ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya terbagi 2, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya ada pajak subjektif dan juga ada pajak objektif. Kemudian pengelompokan yang ketiga adalah pajak menurut lembaga pemungutannya. Pajak menurut lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini juga dibagi lagi menjadi 2, yakni pajak provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Mungkin sekian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.